warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevi Susilowati dari PGSD 01 semester 5 Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar matematika. Teori yang pertama adalah teori Brunner. Menurut teori ini, proses belajar anak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap enaktif atau tahap kegiatan. Pada tahap ini, siswa menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan alat peraga secara langsung. Yang kedua, tahap ikonik, tahap gambar bayangan. Pada tahap ini, siswa menyelesaikan operasi hitung tersebut melalui media gambar. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini, operasi hitung tersebut dilakukan menggunakan simbol matematika secara langsung. Teori yang kedua adalah teori Piaget. Tahapan perkembangan berpikir anak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sensori motorik, dari lahir sampai usia 2 tahun. Contoh pada tahap ini adalah anak tahu bahwa di dekatnya ada sesuatu barang mainan kalau ia menyentuh barang itu. Pada tahap ini, tanpa menggunakan kegiatan tubuh atau indera, anak belum bisa memahami sesuatu. Yang kedua, operasi konkret, usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata atau gerak. Yang ketiga, operasi konkret, 7 tahun sampai 11-12 tahun. Pada tahap ini, anak dapat melakukan konservasi logika tentang kelas, hubungan pengetahuan tentang angka, berpikir terkait dengan yang nyata. Yang keempat adalah operasi formal, usia 11 atau 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja sudah mampu memikirkan kemungkinan secara sistematik. Remaja akan mengalami perkembangan pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan perkembangan kognisi sosial. Teori yang ketiga adalah teori Dionys. Tahapan belajar anak terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, bermain bebas. Misalnya dengan diberi permainan blok logik, anak didik mulai mempelajari konsep-konsep abstrak tentang warna, tebal tipisnya benda yang merupakan ciri atau sifat dari benda yang dimanipulasi. Yang kedua, permainan. Contoh dengan permainan blok logik, anak diberi kegiatan untuk membentuk kelompok bangun yang tipis atau yang berwarna merah, kemudian membentuk kelompok benda berbentuk segitiga atau yang tebal, dan sebagainya. Dalam membentuk kelompok bangun yang tipis atau yang merah, timbul pengalaman terhadap konsep tipis dan merah, serta timbul penolakan terhadap bangun yang tipis atau tidak merah. Yang ketiga, penelaan kesamaan sifat. Contoh kegiatan yang diberikan dengan permainan blok logik, anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal. Anak diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda dalam kelompok tersebut. Yang keempat, representasi. Contoh kegiatan anak menemukan banyaknya diagonal poligon, misalnya segi 10, dengan pendekatan induktif. Yang kelima, simbolisasi. Contohnya, dari kegiatan mencari banyaknya diagonal dengan pendekatan induktif tersebut, kegiatan berikutnya menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasikan dari pola yang didapat anak. Yang keenam, formalisasi. Contoh pada tahap ini adalah anak tidak hanya mampu merumuskan teorema serta membuktikannya secara deduktif, tetapi mereka sudah mempunyai pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep. Teori yang keempat adalah teori Vygotsky. Tokoh pendidikan yang melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dipandang dari sisi sosial. Contoh dalam pembelajaran, jika seorang siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahunya di mana letak kesalahannya. Sebagai contoh, jika seorang siswa menyatakan bahwa untuk sebarang bilangan real x dan y berlaku dalam kurung x min y kuadrat sama dengan x kuadrat min y kuadrat, guru tidak perlu langsung menyalahkan, lebih baik guru memberi pernyataan yang sifatnya menuntun. Teori yang kelima, teori Van Hiele. Ada 5 faktor penting dalam pemahaman geometri. Yang pertama, pengenalan. Contohnya adalah peserta didik belum mengetahui ciri bangun tersebut. Yang kedua, analisis. Contoh, peserta didik telah mengetahui ciri-ciri bangun datar, misalnya sudut, sisi, dan lain-lain. Yang ketiga, pengurutan. Contoh, peserta didik sudah mengerti keterkaitan bidang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, deduksi.
peserta didik mulai mengerti tentang teorema-teorema yang ada. Yang kelima, keteraturan. Contohnya, peserta didik dapat menalarkan secara formal, misalnya kubus terbentuk dari 6 persegi. Teori yang keenam, teori Bandura. Belajar melalui meniru hal-hal yang dilakukan orang lain. Contohnya, agar siswa menyelesaikan soal, guru harus memberikan contoh bagaimana menyelesaikan soal serupa. Guru tersebut harus memberikan contoh berkali-kali agar tumbuh perhatian anak pada cara yang dilakukan guru. Kemudian siswa akan mengingat tentang cara yang digunakan guru untuk menyelesaikan soal. Selanjutnya, siswa akan meniru cara guru untuk menyelesaikan soal serupa. Guru juga harus memberi motivasi agar siswa menjadi bersemangat. Teori yang ketujuh adalah teori Brownell, suatu proses belajar yang bermakna dan pengertian. Contohnya, pada saat anak-anak baru pertama kali diperkenalkan dengan konsep membilang, mereka akan lebih mudah memahami konsep itu jika mereka menggunakan benda konkret yang mereka kenal seperti mangga, kelereng, bola, atau sedotan. Dengan kata lain, teori belajar ini mendukung penggunaan benda-benda konkret untuk dimanipulasi sehingga anak-anak dapat memahami makna dari konsep dan keterampilan baru yang mereka pelajari. Yang kedelapan, teori SCAM. Menurut teori ini ada 2 tahap belajar matematika, yaitu konkret dan abstrak. Inti belajar matematika menurut teori ini adalah agar siswa memiliki pemahaman relasional di mana para siswa harus dapat melakukan sesuatu, namun ia juga harus dapat menjelaskan mengapa ia harus melakukan sesuatu seperti itu. Contohnya, ketika akan mengenalkan salah satu sifat perkalian yaitu 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Kita dapat menggunakan benda-benda konkret berupa bola sehingga sebagai berikut. Di sini terdapat 2 baris dan pada setiap baris terdapat 3 bola. Dalam matematika model seperti ini dapat dinyatakan sebagai 2 kali 3. Karena banyaknya bola seluruhnya ada 6, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Teori yang selanjutnya adalah teori Skinner. Menurut teori ini, ganjaran dan penguatan memiliki peranan penting dalam proses belajar. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar Skinner dapat dicontohkan agar siswa menguasai materi tertentu. Guru dapat memberikan tugas pada siswa, baik tugas yang dikerjakan di kelas maupun di rumah. Teori yang ke-10 adalah teori belajar Gardner. Tipe belajar menurut teori ini, yang pertama, belajar isyarat. Contohnya, jika seorang siswa mendapatkan komentar bernada positif dari guru matematika, maka secara tidak langsung siswa itu akan cenderung menyukai pelajaran matematika. Yang kedua, belajar stimulus respon. Misalnya, siswa menyebutkan atau menuliskan beberapa contoh bilangan bulat yang negatif setelah guru memberikan penjelasan tentang bilangan bulat negatif. Yang ketiga, rangkaian gerak. Misalnya, seorang anak yang menggambar ruas garis melalui 2 titik yang diketahui diawali dengan mengambil mistar, meletakkan mistar melalui 2 titik, mengambil pensil, dan akhirnya menarik ruas garis. Yang keempat, rangkaian verbal. Contoh dari rangkaian verbal ini adalah siswa mampu menyampaikan pendapat. Yang kelima, belajar membedakan. Contoh, anak dapat membedakan manusia yang satu dengan yang lain, juga tanaman, binatang, dan lain-lain. Guru mengenal anak didik serta nama masing-masing karena mampu mengadakan diskriminasi atau pembedaan di antara anak-anak. Yang keenam, belajar konsep. Contohnya, siswa mampu mengelompokkan objek-objek karena dalam karakteristik umum dan pembahasan kepada sifat-sifat umum. Yang ketujuh, belajar aturan. Contohnya, kita ketahui bahwa 2 kali 8 sama dengan 8 kali 2 dan bahwa 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Akan tetapi, tanpa mengetahui bahwa aturannya dapat dinyatakan dengan A kali B sama dengan B kali A. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Contohnya, siswa belajar merumuskan memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik. Yang ke-11, teori Thorndike. Pada pelaksanaan pelajaran dengan menggunakan teori belajar ini adalah agar siswa menguasai materi tertentu, maka diawali dengan kesiapan siswa untuk belajar.
Misalnya dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian disampaikan manfaat mempelajari materi tersebut. Selanjutnya, guru mulai menyampaikan materi pelajaran. Agar pemahaman siswa menjadi lebih baik, perlu diberikan latihan-latihan soal agar siswa semangat untuk berlatih. Untuk setiap jawaban yang benar, guru memberikan reward atau hadiah, misalnya berupa nilai atau yang lainnya. Teori yang terakhir adalah teori Ausubel. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana seseorang memperoleh pengetahuannya. Menurut Ausubel, terdapat dua jenis belajar, yaitu belajar hafalan dan belajar bermakna. Contoh belajar hafalan adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Sedangkan contoh belajar bermakna, ketika guru memberikan soal matematika, siswa yang belajar bermakna bisa mengkaitkannya dengan materi, menggambar grafik fungsi linear, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.